pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Zulfa Harirah MS, salah satu dosen dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, yakni mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Nah, mata kuliah Kebijakan Sektor Publik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kebijakan publik dalam kaitannya tata kelola pemerintahan. Untuk memenuhi capaian tersebut, maka perkuliahan akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan dan ditambah 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuan UAS, sehingga total ada 16 kali pertemuan pada mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Nah, dari 16 kali pertemuan tersebut, ada kemampuan akhir yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa, khususnya yang mengikuti kelas mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi kebijakan publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam kebijakan sektor publik. Nah, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan model-model dalam kebijakan sektor publik. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis penyusunan agenda kebijakan sektor publik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan formulasi kebijakan sektor publik. Lalu dilanjutkan kemampuan yang kedelapan, yakni mahasiswa mampu menganalisis legitimasi yang muncul dari kebijakan sektor publik. Lalu yang ke-9, mahasiswa mampu menganalisis implementasi kebijakan sektor publik. Lalu yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis monitoring kebijakan sektor publik. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisis evaluasi kebijakan sektor publik. Dan yang terakhir, yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisis sebab-sebab kegagalan kebijakan sektor publik. Sehingga mata kuliah kebijakan sektor publik ini akan mengkaji 3 domain besar yang berkaitan dengan formulasi kebijakan, lalu implementasi kebijakan, dan yang ketiga evaluasi kebijakan. Nah, sistem pembelajaran pada mata kuliah kebijakan sektor publik dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan mengutamakan peran aktif mahasiswa yang mengedepankan prinsip student-centered learning. Nah, bentuk perkuliahan secara sinkronus itu dilakukan dengan tatap muka di kelas dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab, kemudian presentasi, dan kelompok maupun kuis. Sedangkan sistem pembelajaran asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan WhatsApp Group, lalu memanfaatkan Google Classroom sebagai media untuk berdiskusi dan juga mengirimkan bahan bacaan, termasuk mengumpulkan tugas dan melakukan penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah kebijakan sektor publik ini terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas yang terdiri dari penugasan secara terstruktur yang dilakukan sebanyak 2 kali dan juga diskusi kelompok yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, penilaian di bagian tugas ini dinilai berdasarkan lembar kerja mahasiswa dan juga keaktifan dalam diskusi kelompok. Lalu bobot yang selanjutnya adalah 30% untuk UTS dengan pertanyaan terbuka dan 40% UAS dengan model pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Sehingga total ada 100%.
Nah, berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran di dalam kelas pada pertemuan ketiga di mata kuliah kebijakan sektor publik yang mengkaji tentang proses pembuatan kebijakan publik, khususnya agenda setting, dengan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Pengertian kebijakan publik dan apa syarat dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik adalah keputusan yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan untuk diimplementasikan kepada pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Di dalam negara demokrasi diperlukan proses pengambilan kebijakan, khususnya melibatkan masyarakat akan kepentingan dan hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Adapun syarat untuk menjadikan kebijakan itu sendiri ada dua syarat utama. Yang pertama, kebijakan itu berdampak bagi banyak orang, dan yang kedua, kebijakan itu setiap masalahnya ada terdapat solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari kami, kasih plus dong. Jadi bicara kebijakan publik, kita bicara terkait usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dan jadi bicara kebijakan publik itu ranahnya pemerintah yang dimaksudkan untuk publik. Sejauh mana kemudian publik itu puas, publik itu setuju, publik itu merasa bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, itu poin satu. Ada lagi kira-kira yang mau mengingatkan kembali materi kita di minggu lalu? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi saya akan menambahkan materi minggu lalu, yaitu yang mana kebijakan sektor publik ini bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam kebijakan sektor publik ini pun perlu adanya partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan yang diambil ini apakah merupakan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Jadi perlu adanya partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua adanya efektivitas kebijakan. Jadi maksudnya itu sejauh mana kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian kebijakan publik ini merupakan sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuannya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa bicara kebijakan publik bukan hanya berbicara ranah negara, bukan berbicara ranah pemerintah, tapi ada aktor lain di luar negara yang partisipasinya sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tadi sesuai
Yang kedua, implementasi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Sengaja saya ngetes, teman-teman tahu nggak? Jadi sebelum kita masuk pada formulasi, jadi formulasi itu proses perumusan, ada tahapan yang namanya agenda setting. Karena tadi kita definisikan bahwa kebijakan publik itu proses menyelesaikan masalah publik, maka disinilah letak agenda setting. Jadi teman-teman, agenda setting itu berkaitan dengan bagaimana memecahkan masalah publik. Memecahkan masalah publik, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana pemerintah itu mengubah masalah publik menjadi masalah kebijakan. Jadi proses perubahan dari masalah publik menjadi masalah kebijakan itu adalah agenda setting. Awalnya masalah publik itu awalnya masalah privat. Teman-teman tahu masalah privat itu apa? Masalah pribadi ya. Jadi teman-teman punya masalah yang itu hanya dirasakan oleh diri kalian masing-masing. Kemudian masalah privat itu bisa berlanjut, bisa berubah jadi masalah kebijakan. Kira-kira apa? Masalahnya serius. Oke, coba. Masalahnya itu menjadi masalah yang serius. Masalahnya serius, artinya ketika masalah serius itu akan ada dampak yang dirasakan oleh banyak orang. Dampaknya dramatis teman-teman. Kalau tidak diselesaikan bisa merambat pada masalah-masalah yang lain. Oke, itu satu. Dia serius, dampaknya serius. Masalahnya beneran nih, bukan masalah ecek-ecek. Tahu masalah ecek-ecek apa sih? Oke, itu satu. Yang kedua, masalah privat tadi bisa menjadi masalah kebijakan. Yang kedua apa? Coba bantu. Kira-kira apa? Kira-kira deh. Oke, silakan. Jika masalah itu dirasakan oleh banyak orang. Oke, masalah itu dirasakan oleh banyak orang. Namanya saja masalah publik. Publik itu kan banyak ya, bukan pribadi. Dia banyak orang yang merasakan. Berarti semua orang sepakat bahwa itu adalah masalah. Mari kita lihat contohnya. Apa contoh satu masalah privat? Misalnya tadi teman-teman datang terlambat ke kampus karena bensinnya habis. Satu orang nih, misalnya Nofri datang terlambat ke kampus. Meskipun Nofri pernah datang terlambat. Oh, belum pernah. Misalnya Nofri datang terlambat ke kampus karena bensinnya habis, dorong dia dari Tenayan Raya. Habis. Kira-kira itu masalah privat atau masalah publik? Masalah privat. Karena dia sendiri yang kehabisan bensin sampai ke kampus ternyata nggak boleh masuk karena terlambat. Iyalah nggak boleh masuk, orang datangnya 10 menit sebelum jam keluar gitu. Itu masalah privat. Kapan dia berubah menjadi masalah publik? Dirasakan oleh banyak orang. Artinya bukan hanya Nofri yang nggak bisa beli bensin, bukan hanya Nofri yang kendaraannya bensinnya habis, tapi mungkin tidak hanya orang-orang di kelas ini, semua orang merasakannya. Ketika ke pom bensin nih, nggak ada bensinnya, langka dia. Ketika bensin langka, maka muncullah isu, ada perbedaan pendapat dari masyarakat. Kira-kira menyelesaikannya gimana ya? Masyarakat itu pasti berpendapat. Oh, kira-kira masalah kelangkaan BBM itu diselesaikan dengan cara apa? Kira-kira gimana caranya? Kalau kalian nih masyarakat nih demo, oke, menuntut pemerintah turunkan harga BBM gitu ya. Oke, apalagi yang kedua? Ada penurunan harga BBM, kemudian mungkin stoknya ditambah, gitu ya. Stoknya ditambah dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika isu itu berkembang di masyarakat, barulah dia bisa sampai kepada tahap sistemik agenda dan institusional agenda, yang itu merupakan ranah pemerintah. Jadi ranahnya 1, 2, 3 itu masih di kalangan masyarakat. Tapi kalau dia udah ke institusional agenda, sistemik agenda, itu sudah ranah pemerintah. Tapi tidak semua teman-teman, tidak semua masalah tadi, meskipun itu dirasakan oleh publik, tidak semua juga bisa masuk ke dalam ranahnya pemerintah. Tapi juga butuh pertarungan kepentingan di situ. Makanya saya sering katakan dari awal bahwa bicara kebijakan publik ini bisa tentang politik. Ada politik, ada nuansa politik di dalamnya. Bahwa menentukan masalah mana yang akan menjadi masalah kebijakan itu ada pertarungan.
perdebatan di masyarakat terkait bagaimana solusi menyelesaikan masalah publik tadi terkait dengan BBM yang langka. Nah, di tingkat pemerintah ketika dia menggodoknya, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya kelangkaan tadi tidak memberatkan masyarakat? Pernah dengar kebijakan subsidi BBM ya? Apa tuh yang disubsidi oleh pemerintah? Ya apa minyaknya? Biosolar. Kamu pakai biosolar? Pertalite. Dulu ada premium, harga-harga yang subsidi kan? Nah, itu bentuk dari bagaimana kemudian pemerintah menyediakan solusi terkait masalah publik tadi. Oke, misalkan premium langka, ada solusi lain yang waktu itu muncullah Pertalite sebagai pengganti premium. Itu sebetulnya kalau teman-teman cermati itu adalah langkah atau solusi dari pemerintah menyelesaikan masalah publik. Nah, teman-teman, kira-kira kalau masalah publik tadi dirasakan oleh masyarakat, masyarakat bisa nggak menyelesaikannya sendiri? Ketika masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka butuh dia bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan. Dalam bentuk kebijakan tadi, dalam bentuk produk-produk kebijakan, dalam bentuk regulasi. Kalau bisa diselesaikan oleh masyarakat, tidak akan perlu sampai ke tahap institusional akhirnya. Kadang-kala kan ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan di tingkat keluarga, di tingkat RT, RW gitu ya, bisa diselesaikan, tidak perlu sampai ke ranah legislatif. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Paham? Oke. Kalau paham, untuk membuktikan paham atau enggak, hari ini kita akan coba diskusi secara kelompok untuk membedah atau untuk mencari, mengidentifikasi. Saya sudah menyediakan koran ya teman-teman. Saya ingin teman-teman berdiskusi secara berkelompok untuk mencari kira-kira mana dari berita-berita di koran itu yang termasuk ke dalam masalah publik yang itu bisa menjadi masalah kebijakan. Akan bentuk menjadi 5 kelompok. Teman-teman nanti bagi kelompok menjadi 5, mungkin yang berdekatan saja untuk membentuk kelompok. Nanti satu kelompok akan saya berikan 1 buah koran untuk teman-teman diskusi mana nih isu-isu yang bisa kita identifikasi, bisa kita analisis menjadi kelanjutan dengan mata kuliah kita, mana masalah kebijakan, mana masalah publiknya gitu ya. Kita akan mintakan siapa kelompok mana yang akan berbicara. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari koran yang kami dapat itu, kami mengidentifikasi masalah tentang narkoba. Nah, private problem yang dirasakan akibat narkoba ini adalah ada seorang pengedar narkoba di suatu desa, dan dia tuh memberikan dampak ke tetangga sebelahnya. Itu tuh membuat tetangga sebelahnya tuh merasa resah akibat anaknya bisa terkena imbas dari narkoba pemuda tersebut. Karena yang kita tahu desa itu kan banyak pemuda yang seumuran dengan pemuda yang pengedar narkoba ini. Untuk publik problemnya itu, seorang pemakai ini karena telah menyebarkan narkobanya itu melakukan tindak kriminal, tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan memberikan dampak impact yang cakupannya lebih luas ke satu desa. Itu tuh membuat masyarakat di sana menjadi resah, nggak hanya tetangga sebelahnya aja, tapi sampai mungkin ke imbasnya ke desa-desa yang lain dan membuat nama desa tersebut menjadi buruk. Isu yang kami dapat itu adalah pengedar 8,56 gram sabu di kampung Tangguh anti narkoba diringkus. Nah, untuk ukuran 8,56 gram itu sudah sangat terlalu banyak, dan itu tuh bisa dibagikan untuk sekitar ke 10 pemuda dan bisa memberikan impact yang cukup meresahkan lah untuk masyarakat. Nah,
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membahas tentang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi keseluruhan presentasi dari teman-teman di kelas kebijakan publik siang hari ini. Capaian pembelajaran kita tadi dari awal, saya lihat teman-teman sudah dapatnya. Satu, kita sudah tahu apa itu agenda penting, bahwa ada proses perubahannya dari masalah publik menjadi masalah kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman tahu bahwa tidak semua masalah itu bisa menjadi masalah kebijakan, ada syaratnya. Yang pertama tadi serius, kemudian punya dampak yang dramatis, kemudian dirasakan oleh banyak orang. Dan terakhir, saya ingin tadi teman-teman mengidentifikasi contoh kasus untuk teman-teman pilih mana private problem, mana public problem, hingga mana institutional agenda. Nah, saya kira mungkin itu pertemuan kita hari ini, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka pertemuan kita akan lanjutkan di minggu depan. Kita akan masuk pada topik perumusan kebijakan publik. Untuk itu silakan dibaca dulu bahan bacaannya, sehingga pertemuan minggu depan diskusi kita menjadi dua arah. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah kebijakan sektor publik pada video PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Saya Zulfa Harirah MS undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.